Ya di sini data relasional versus atribut sudah tahu lah kemarin apa itu data relasional dan atribut. SNA itu fokus ke relasional bukan ke atributnya. Tapi atributnya boleh juga kalian bahas sebagai tambahan gitu ya di pembahasan, itu boleh-boleh saja. Biar SNA ini kan saya lihat di grup skripsi, di grup PI banyak banget yang ngambil dengan tema yang sama gitu, atau satu pembimbing dengan satu tema yang sama. Bagaimana cara membedakannya? Saya bilang ya dibahas saja atributnya dan tweetnya gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Itu boleh-boleh saja gitu. Lalu input data relasional seperti apa dan bagaimana caranya menggambarkan dari jaringan sosial tersebut atau gambar sosiometrinya. Nah, tadi ketika kita sudah mendapatkan data, baik itu dari kuesioner, data dari dokumen, ataukah dari film, nanti ini kan ada tugasnya juga ya. Itu selanjutnya kita akan melakukan pemetaan relasi antar aktor dengan aktor lainnya untuk melihat posisi aktor lain dalam struktural sosial. Nah, di sini SNA tidak ditujukan melihat pada opininya, sikapnya, tapi pada relasi aktor tersebut yang sudah kalian ketahui. Nah, data penelitian sosial dapat disajikan dalam sebuah matriks ya. Matriks ini matriks data dalam penelitian sosial ada dua jenis, ada data atribusi dan data relasional. Jadi data yang disajikan dalam baris dan kolom di mana memuat sikap, nama responden, atribut, opini, sikap dan lain, itu penelitian-penelitian uji variabel atau data relasional yang biasanya isi kolom dan barisnya itu adalah nama aktornya saja, lalu relasinya. Nah, seperti ini nih, ya. Ini misalkan penelitian tentang penggunaan alat kontrasepsi di suatu desa dengan populasi 200 ibu rumah tangga, gitu ya. Jadi kasus atau responden nomor 1, umur berapa, penghasilan apa, alat kontrasepsinya apa. Nah, ini variabelnya ini yang diteliti. Ini penelitian uji variabel. Biasanya nanti untuk matriks SPSS gitu ya. Nah, untuk SNA, kalau menelitinya tentang penggunaan KB di suatu desa, begini matriksnya, di mana kita bikin matriksnya ini di Excel ya, tinggal tulis aktor dalam 200 orang ini harus ditulis, berarti 200 ke samping, 200 ke bawah. Kalau pakai matriks yang adjacency seperti ini ya. Ibu 1, Ibu 2, Ibu 3, Ibu 4, Ibu 5, lalu sampai yang ke bawah Ibu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 200. Pertanyaannya, si Ibu 1 ini memberikan informasi mengenai kontrasepsi kepada siapa? Oh, ternyata Ibu 1 ini memberikan kepada nomor 3 misalkan, berarti tulis 1, kalau 4 enggak tulis 0, paham ya? Yang kemarin itu. Lalu dia mencari informasinya kemana nih? Atau dapat informasinya dari mana nih? Oh, misalkan dari ibu nomor 5 gitu, sisanya tidak gitu ya, 1 gitu. Saya kira ini kalian sudah paham karena sudah coba kan waktu itu ya. Ketika membuat relasi kelas gitu ya, relasi kelas kalau tidak salah. Cuman belum ditampilkan. Mungkin minggu depan kita tampilkan saja. Berikutnya bagaimana cara input data relasional ya. Jadi misalkan dalam suatu populasi tersebut atau suatu dokumen tersebut, jika ada 100 orang maka tulis 100-100-nya ya. Nah, SNA itu ribetnya di sini harus tulis seluruh orang yang ada di populasi tersebut, tidak menggunakan sampel ya, seperti itu ya. Jadi dihubungkan antara aktor 1 sampai aktor 100, relasinya seperti apa. Untuk softwarenya ada UCNet. UCNet ini biasanya dia di bawah, aktor di bawahnya 100 ya. Kalau aktor di bawah 100 bisa pakai UCNet. Kalau kita pakainya GPI ya nanti, karena bisa sampai puluhan ribu gitu ya. Nah, masing-masing software punya format input beda-beda ya. Ada yang matriks adjacency, daftar aktor, dan hubungan edge list. Ini sudah pernah dijelasin belum? Belum. Belum? Belum, Pak. Belum ya?
Yang ini udah kan ya? Udah. Udah ya? Udah. Nah, ini metrik adjacency, paham ya ngisinya ya? Nulis 1010 gini gitu. Ya, kalau di sini jika aktornya di atas, kekurangannya aja ya. Kekurangannya adalah kalau aktornya di atas 100 pasti pusing. Ngeliat angka 0101 mata capek tuh. Gitu ya. Lihat data 0101 di Excel itu pasti pusing. Kalau 80 aja udah pusing gitu. Kelebihannya mudah digunakan dan dapat menggambarkan secara kasar gitu ya. Bisa ngisi value juga nih, nilai-nilai frekuensi relasinya itu bisa. Kekurangannya kalau di atas 100 aja jadi pusing. Nah, ada daftar aktor, not list. Ya, jadi format ini dibuat dengan menyusun nama-nama aktor. Jadi peneliti menulis kolom nama aktor, setelah itu dilengkapi nama aktor itu dengan relasi setiap aktor. Misalkan di sini populasinya ada 5 orang, ada Rudy, Ali, Lina, Andi, Utu. Nah, Rudy ini, jadi namanya ini biasanya kemarin saya coba pakai yang pakai Google Form gitu ya. Jadi dia nulis namanya siapa, Rudy gitu ya. Rudy, kamu taunya dari siapa aja, dapat informasi dari siapa aja. Oh, dia akan nulis Andi, Utu, Farah, Hana, Bani. Nah, dari Google Form kan tinggal download, ini enak. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam software visualisasi, langsung jadi jaringannya. Gitu kalau di Google Form ya. Gitu. Nah, ini yang daftar aktor. Kekurangannya sederhana, kelebihannya dulu. Dia sederhana. Kenapa? Ya tinggal tulis nama aktornya semuanya ke bawah. Kalau tadi kan nulis nama aktornya ke samping sama ke bawah ya. Kalau ini nama aktornya ke bawah, lalu dia berhubungan dengan siapa saja. Rudy berhubungan dengan Andi, dengan Utu, dengan Farah, dengan Hana, dengan Bani. Gitu. Gampang kan gitu ya. Nggak bikin 0101 tersebut. Kekurangannya, kita tidak bisa melihat value-nya, nilainya. Ya, seberapa sering dia terhubung dengan Andi, Utu, Farah, dan lain-lain. Gitu. Nah, berikutnya ada yang edge list namanya. Ini sama seperti note list, hanya disusun secara vertikal. Formatnya relatif sederhana, terdiri dua kolom berupa pasang nama. Jika setiap aktor mempunyai relasi dengan 4 aktor lain, maka peneliti tinggal tulis 4 baris aktor untuk pasangan aktor lain. Kelebihannya bisa digunakan dalam jaringan jumlah besar dan dapat untuk data memiliki value. Jadi tugasnya nanti yang tugas 7 itu ketika melihat film atau membedah dokumen, sekalian baca, sekalian tulisan seperti ini. Saya merekomendasikan pakainya yang ini, bukan pakai yang ini atau yang ini. Gitu ya. Jadi ketika baca, oh ternyata aktor Rudy ini lagi ngomong. Oh, Rudy ngomong sama siapa? Oh, sama Andi. Oh, Rudy terus ngomong sama siapa lagi? Utu. Oh, Rudy sedang ngomong sama siapa? Ini kan gampang ya, sambil baca sambil nulis, sambil baca sambil nulis. Terus oh di halaman ini dia ketemu Andi. Oh, di 10 halaman berikutnya ketemu Andi lagi. Terus halaman berikutnya ketemu Andi lagi. Berarti tulis 3 gitu. Ya. Jadi bisa sekalian baca, sekalian nulis gitu, atau sekalian nonton, sekalian ngetik gitu. Oh, dia ketemu ini dengan ketemu ini. Dibandingkan yang ini dan ini. Kalau ini karena tidak bisa menilaikan value ya, tidak bisa melihat value dari relasinya. Kalau ini bikin pusing gitu. Makanya saya rekomendasikan nanti kalian ngerjain tugas pakainya ini nih. Bikin matriksnya. Tulis Rudy ketemunya berapa orang. Kalau Rudy bertemu dengan 3 orang, berarti tulis ke bawah 3. Rudy. Rudy ketemu Andi, Rudy ketemu Utu, Rudy ketemu Farah. Lalu Ali misalkan 2 Ali Lina, Ali Andi. Kalau mau dikasih value, ya tinggal tulis berapa kali dia frekuensinya. Ya. Maksud dari frekuensi ini jangan sampai dia masih dalam satu tempat gitu. Misalkan Rudy sama Andi ketemu di kelas, dia ngobrolnya lama. Nah, itu dihitungnya 1, jangan dihitung banyak. Ya. Misalkan ngobrolnya apa, pertama ngobrolin film, terus ngobrolin bola, tetap itu dihitungnya 1 gitu. Karena di satu tempat. Tapi ketika nanti sudah pulang, ketemu lagi di warkop gitu, nah itu baru dihitung 2. Gitu, hitungan kedua. Jangan di satu tempat dihitung banyak gitu. Ya. Jadi kalau film ya dihitungnya per scene gitu. Di scene ini siapa aja yang ketemu dengan siapa gitu ya. Ketika berubah angle, scene-nya masih sama di situ ya jangan dihitung.
karena masih dalam satu tempat gitu ya. Itu yang jangan sampai salah di situ ya. Jadi harus satu tempat, meskipun ngobrolnya banyak jangan dihitung relasinya, itu tetap dihitung satu relasinya, jangan dihitung banyaknya dia ngobrol atau berapa lama dia ngobrol gitu ya, seperti itu. Nah ini lebih enak sih pakai edge list ini dibandingkan pakai yang ini gitu ya. Gambar sosiometrinya seperti ini nanti ketika digambarkan. Ini bisa dibaca. Saya mau menampilkan. Ini bisa dibaca ini ketika wawancara ya. Ini misalkan mau kan thrifting lagi ini nih, thrifting lagi banyak nih sekarang nih. Bagaimana thrifting itu bisa populer di kalangan remaja sekarang? Mereka bagaimana sih di komunitas itu menjalin relasinya, itu menarik untuk diteliti. Jadi sebuah skripsi gitu ya. Mendapatkan informasi seputar thrifting, mengajak siapa untuk beli thrifting gitu ya, itu menarik gitu, misalkan di kelas ini gitu, atau di sebuah komunitas boleh saja gitu. Itu menarik. Apalagi, nah ini informasi dari thrifting dia dapat dari siapa, ini mengajak Q3 mengajak membeli thrifting dengan siapa gitu ya, misalkan ini di sebuah komunitas. Kalau yang kedua diskusi masalah thrifting, nah makanya setiap konteks pembicaraan itu pasti beda-beda mereka gitu ya, bisa saja berbeda bisa sama gitu. Ini mendapatkan informasi, ini mengajak membeli dengan siapa, ini diskusi masalah thrifting dengan siapa gitu. Nah, hasilnya nanti seperti ini ketika digambarkan sebuah sosiometri ya. Ketika ini dibikin seperti ini karena 4 orang makanya pakai adjacency list gitu. Jadi hasilnya seperti ini, udah selesai sebuah penelitian, tinggal jelaskan saja, oh ternyata di kalangan remaja Gunadarma misalkan thrifting ini berkembangnya dari orang ini, dari mahasiswa komunikasi deh misalkan gitu, anak laki-lakinya gitu, itu bisa saja gitu. Atau misalkan di kelas ini apakah mungkin ada yang suka thrifting atau hobi cupang ya silakan saja, yang hobi-hobi banyak gitu yang lagi in sekarang bisa saja diangkat sebagai tema penelitian. Kalau misalkan menelitinya pusing, sudah banyak teman saya udah banyak penelitian SNA nih dari Twitter gitu, ya coba aja langsung ke dunia offline gitu, itu lebih menarik gitu. Oke, itu adalah materi ketujuh. Jadi berikutnya saya mau menampilkan ini sebentar, data yang contoh film ya. Ini sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini dia mengangkat film Kartini, Raden Ajeng Kartini gitu. Siapa sih orang-orang yang terdekat Kartini gitu dalam film tersebut? Dia tuliskan aktor-aktornya gitu ya. Lalu ke bawah gitu. Ini karena 17 makanya dia pakai matriks. Dia tidak melihat ini materi mahasiswa semester sebelumnya gitu ya. Dia hanya melihat relasinya saja, tidak menuliskan weight-nya gitu ya. SNA itu bagusnya gimana? Ya semakin banyak ngebedah selain relasinya, mungkin weight-nya, lalu apalagi atributnya, jadi lebih banyak gitu penelitiannya. Apalagi untuk skripsi gitu. Itu lebih menarik. Nah ini ketika nanti saya stop aja deh biar saya pakai screen. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ini udah muncul software-nya, Gepi? Sudah, Pak. Ya. Nanti diinstal, berarti setiap orang harus install software Gepi ini. Silakan download di internet, cari aja software Gepi, download, lalu install. Kalau tidak bisa dibuka, berarti harus install Java. Ya, harus install Java baru bisa untuk di running. Nah, caranya nanti ketika sudah melakukan matrix data seperti itu, tinggal di sini file, kita ini import spreadsheet gitu ya. Buka di sini. Lalu kita cari sebentar, nge-lag nih. Kita cari
file SNA-nya, gitu ya, file matriksnya. Kita pilih, nah, seperti ini. Ini adjacency list ya, berarti ini sebenarnya matriksnya ada yang salah nih, ada kolom yang kosong nih, harus dihapus gitu. Kita coba aja dulu bisa apa enggak. Nah, di sini kita pilih direct ya, kita pengen lihat relasinya. Ada 16 node, jadi ada 16 aktor dalam film Kartini ini, dan ada 182 relasi dalam film tersebut selama film itu berlangsung. Ketika kita buka, ini muncul nggak node 16 H182? Muncul, Pak. Ya. Oke, kita buka. Nah, jaringannya seperti ini. Jaringannya terlalu sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ditampilkan, nah ini nih. Siapa orang yang berpengaruh di sini nih? RA Kartininya malah di sini. Nah, RA Kartininya malah tidak jadi aktor utamanya gitu. Ini malah ada, ini salah sih sebenarnya, codingnya malah 1 di sini. Berarti kalau ada 1 begini, bukan aktor, berarti ada kesalahan coding ya. Harusnya munculnya nama-nama doang. Sampai ini nih 0. Ini ada kesalahan coding di sini. Gitu. Mungkin di sini harusnya Raden Ajeng di sini nih. Sini sama Kartini di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Lalu tinggal di run statistik di sini. Ada degree, ada weight degree, diameter, density. Nah, ini akan kita bahas hari ini di materi 8 sampai ke eigenvector centrality gitu ya. Ini kita klik aja. Nah, ini kita close. Misalkan diameter, kita pilih direct, normalize. Itu 1 diameternya, density. Ini kerapatan jaringannya 0,013. Ini anggap benar aja dulu ya matriksnya ya, padahal tadi salah matriksnya gitu. Jadi jangan sampai salah di matriksnya. Nah, bagaimana melihat statistiknya? Kita tinggal lihat di sini nih, ada data labori ya. Kita tinggal lihat nih, kita bicara degree itu orang yang populer. Harusnya ini RA Kartini ya, mungkin RA Kartini nih. Berarti di sini berarti aktor 1 dia punya di in degree, relasi yang orang yang menghubungi dia ada 14 orang. Out degree itu berarti dia menghubungi orang lain. Nah, ini kita bahas aja langsung. Jadi kira-kira seperti itu untuk nanti tugasnya sampai kalian memunculkan gambaran seperti ini. Mungkin nanti minggu 10 kita presentasikan gitu ya. Untuk mempercantik visualnya, sebenarnya saya ada tayangan videonya di YouTube saya, nanti akan saya kasihkan aja, gampang. Oke, itu kira-kira. Ada yang ditanyakan dulu di sini? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan pas di ketika yang grafiknya tadi kan Bapak bilang ada yang salah. Itu cara tahu kita salahnya itu dari mana Pak? Dari ketika kita pas masukkan data atau gimana Pak? Yang pertama, coba aja dulu dimasukin ke visualisasinya gitu ya. Kalau ada angka 1 gitu, yang lainnya nama, berarti ada yang salah. Berikutnya kita lihat ke sini, ke matriksnya. Mana ada angka 1? Mana yang angka 1? Kira-kira dicari kenapa ada angka 1. Mungkin di sini nih. Nih. Ini ada kolom. Ini sebenarnya nggak boleh ada kolom. Coba kita hapus. Bisa nggak ya? Nah, seperti ini. Harusnya jangan dihitamkan, tapi diisi kosong juga gini. Jadi semua kolom itu yang misalnya kita pakai harus ada angkanya gitu ya Pak, nggak boleh kosong. Ya betul, harus ada angkanya. Gini misalkan kayak gini, kalau kayak gini kita lihat sepertinya ini udah rapih nih.
Kalau kita buka coba ya ke GP, stop screen dulu. Kita share. SNA tadi kita buka lagi. Sorry salah. Kartini. PQRSS. Nah, ini SNA Kartini, kita buka coba. Nih. Kok masih ada angka satunya? Masih ada dia. Ini tinggal lihat coba lagi. Kenapa? Coba kita lihat. Apa? Nah, ini seperti ini. Jadi tadi jangan diganti ya, jangan ke adjacency, berarti langsung matrix aja. Karena dia sudah bisa baca sendiri. Jadi seperti ini. Ya kalau nggak ada yang salah, berarti kan seperti ini nih ya. Nama semua. Gitu ya. Seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Tadi salah, jangan pilih adjacency. Ini kan akhirnya muncul nih garisnya tebal-tebal gitu ya. Padahal kan di sini dia tidak menuliskan, hanya 1-0 saja gitu. Oke. Jadi seperti ini, kalau dia tidak salah berarti dia ada angka 1 atau 0 gitu. Isinya nama-nama aktor saja. Gitu kira-kira ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak. Silakan. Dan tadi nggak masalah yang kedua gitu Pak. Kayaknya ada yang noda-noda gitu. Kenapa Rido? Suaranya nggak terlalu kedengaran? Yang materinya yang ngenoda gitu Pak. Tentang jaringan, iya. Itu maksudnya kalau nggak ada value-nya itu, maksudnya gimana? Itu kan juga ada namanya gitu. Maksud value di sini, kalau sebelumnya itu kan pakai angka gitu kan 1010. Nah, kalau di node itu nggak ada angka, itu disebut value atau gimana Pak? Enggak. Disebut nggak ada value atau gimana? Ya gitu. Data relasional ya. Ini bukan? Yang kedua Pak. Yang kedua, ini. Iya, notice daftar aktor ini. Ini ya? Ya, tadi yang kekurangannya itu saya masih kurang paham Pak. Oke. Kalau ini dia tidak bisa menggunakan data yang punya nilai atau value. Berarti dia tidak bisa menampilkan seberapa banyak relasinya. Gitu. Nanti yang ditampilkan garisnya tidak tebal. Kan garis tebal itu menggambarkan seringnya dia relasi kan ya. Kalau masih ingat yang lama ini, ketika dikasih nilai 4 dengan nilai 1 ini, berarti Lucky dan Mila nanti garisnya tebal kan ya. Karena relasinya ada 4. Karena punya value 4. Kalau dengan Anita, dia garisnya cuma tipis 1 doang. Gitu. Makanya kalau pakai yang ini biasanya katanya kekurangan di sini tidak bisa digunakan untuk data yang punya value. Kalau kamu tidak pengen melihat frekuensi antar aktornya, bisa pakai ini saja. Jadi hanya menggambarkan jaringannya. Tidak melihat frekuensinya siapa yang paling banyak
seberapa banyak si aktor tersebut terhubung dengan orang lain gitu. Gimana Rido? Iya, baik, paham Pak. Masih bingung? Nah kayak ini, kalau ini bisa 2 nih. Mau pakai yang ini silakan. Kalau mau lihat frekuensinya, ya ditambahkan lagi bikin kolom ketiga ini. Kalau enggak ya gini doang. Ada yang lain? Saya mau tanya Pak. Ya silakan. Itu ini kan dibikin tabel gitu ya Pak. Ini untuk khusus untuk aplikasi software yang GPI itu atau bisa yang lain Pak? Semuanya bisa. Bikin tabel matriksnya di Excel itu bisa. Jadi ini matriksnya kan di Excel ya. Untuk software seperti Note Excel, UCNet sama berawal dari Excel matriksnya, lalu diupload ke situ. Ya. Berarti yang tadi Bapak tampilkan itu dia tadi pakai apa Pak? Bukan itu yang Kartini itu bukan harusnya agency Pak? Kenapa? Yang tadi Bapak tampilin itu tadi notelist atau agency Pak? Dia adjacency. Yang Kartini ini. Ya yang tadi kenapa bisa jadi 10 itu? Kenapa malah muncul yang 10? Nah ya ini agency atau apa Pak? Ini adjacency. Adjacency. Ya. Nah ketika di GPI-nya tadi Bapak kan sempat ganti penampilannya tuh. Ini karena tadi di awal di sini kesalahannya. Ketika saya input SNA Kartini ini muncul nggak? Belum ya? Muncul apa tuh Pak? Aplikasinya? Belum sih. Belum. Masih Excel. Ya sudah muncul? Sudah. Nah tadi di sini saya dirubah ke adjacency list ya. Iya. Ini diamin aja di matrix langsung, dia bisa baca sendiri. Gitu ya. Perbedaannya adjacency dan matrix ini apa tuh Pak? Sama aja. Ini kan adjacency kan yang 10 ini, yang edge table itu yang ini nih, yang edge table itu yang mana tadi? Bukan ini yang nah ini yang adjacency ini yang 10. Nah ini yang aktor yang notelist. Kalau notelist berarti kan ininya ganti notelist nih, ada notable kan ya? Iya. Ya, ini kalau cuma edge, yang hanya jaringan aja gitu ya? Ya, kalau edge ini berarti yang ini nih, edge list. Ya, kalau matrix sih sebenarnya ini ketiga-tiganya matrix, gitu. Ya. Itu hanya pilihan aja. Makanya tadi mungkin di sini sistem di GPI-nya bisa baca langsung. Jadi ini pilih matrix aja. Gitu. Itu yang pojok kiri paling atas tuh harusnya diisi apa nggak sih Pak? Pojok kan kiri kosong tuh. Ini yang di Excel ininya. Oh, Excel era Kartininya. Ini enggak, ini kosong. Iya. Oh itu dikosongin. Soalnya kan kata Bapak harus dikasih value semua tuh. Enggak, ini kosong. Yang dikasih value ini nih, yang era Kartini ke era Kartini. Iya. Dia kan nggak punya relasi tuh. Kalau ini dikosongin. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi yang lain? Ini kita hapus dulu. Kalau tidak ada kita lanjut dulu aja deh ke materi 8.